Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Nosensial Akrama Kristi dengan NIM G0024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan melalui laporan praktikum anatomi yang pertama tentang pembagian lapisan di dinding abdomen dari anterior dan posterior, lalu mengenai muskulusnya dan juga struktur penggantungnya. Jadi yang pertama adalah mengenai pembagian lapisan di anterior dan posterior. Di situ terdapat sedikit perbedaan di mana kalau di anterior ada 7 lapisan dan untuk di bagian posterior sendiri ada 5 lapisan. Nah, untuk di bagian anterior sendiri itu ada lapisan paling superficialis adalah kulit, lalu ada fascia superficialis di mana ada bagian yang fatty dan juga ada bagian yang membranosusnya. Di mana untuk yang fatty adalah fascia scamper dan juga untuk bagian yang membranosusnya adalah fascia scarpa. Di mana dua lapisan ini kalau di atas dari umbilikus di atas dari umbilikus dia akan tidak begitu jelas batasnya, sementara untuk di bawah dari umbilikus dia akan terlihat jelas batasnya. Dan dua fascias ini dia akan kalau di laki-laki dia akan meneruskan diri menjadi fascias dartos, dan untuk di wanita sendiri akan menjadi lamina pudenda yang majus. Dan untuk fascias scarpa dia tuh kalau di bagian dari superficial scrotum dia itu akan menjadi fascias dartos tadi, dan untuk di bagian dalam scrotum sendiri dia akan jadi fascias scolas. Dan untuk fascias scarpa yang di bagian inferior dia akan meneruskan diri di bawah ligamentum inguinalis menjadi fascia lata. Selanjutnya adalah lapisan fascias profunda yang ini. Nah, fascias profunda tidak begitu terlihat, tetapi intinya fascias profunda itu dia tuh adalah pelapis dari flat muscle. Selanjutnya adalah si musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis sendiri itu intinya dia tuh adalah fat muscle dan ada si vertical muscle. Kalau fat muscle sesuai namanya berarti dia tuh seratnya cenderung flat ya, lurus-lurus. Tetapi kalau vertical muscle dia nanti seratnya akan vertikal gitu. Terus kalau di fat muscle dia tuh ada 3, ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus yang internus abdominis, dan juga ada musculus transversus yang abdominis. Di mana ketiga musculus ini dia akan beraponeurosis menjadi vagina muscular recti yang akan membungkus daripada si vertical muscle itu sendiri. Nah, untuk vertical muscle itu ada 2, hanya ada musculus rectus abdominis dan juga ada musculus pyramidalis. Di mana musculus pyramidalis yang bagian kecil ini dan tidak semua orang ada musculus pyramidalis. Jadi dia bersifat opsional. Lalu selanjutnya lapisan kelima adalah fascias transversalis, di mana ini tuh yang coklat-coklat, dan ada fascias extraperitonealis, ini jaringan lemak juga, dan dia pemisah antara fascias transversalis dengan peritoneum parietale, dan bagian yang paling dalam adalah si peritoneum parietale. Nanti ada si peritoneum yang viscerale, sama ada peritoneum parietale, dan juga ada cavum peritoneum yang akan dibahas lebih lanjut di poin-poin selanjutnya. Oke, untuk anterior mungkin itu saja. Lanjut kita bagian posterior. Di bagian posterior sendiri itu ada 5 lapisan. Yang membedakan hanya di bagian posterior tidak ada fascias profunda dan juga fascias transversalis tidak ada. Tapi untuk lainnya sama. Sebagian besar ada kulit bagian paling superficialis. Lalu ada fascias superficialis dorsi, masih sama juga. Terus juga ada lapisan yang ketiga mungkin agak sedikit berbeda, yang musculi et aponeurosisnya. Dimana kalau yang tadi di bagian di bagian anterior dia ada sifat muscle, ada si vertical muscle, tapi kalau untuk di bagian musculi et aponeurosis yang bagian posterior dia ada 4 lapisan. Ada lapisan pertama itu ada si musculus satinimus dorsi, ini ada di gambar. Lalu untuk lapisan kedua sendiri ada musculus serratus posterior inferior yang ada di gambar, dan juga musculus obliquus externus abdominis juga ada di gambar. Sementara dua sisanya adalah musculus erector spinae dan musculus longissimus yang dorsi. Selanjutnya adalah lapisan ketiga adalah musculus interspinalis, musculus multifidus, dan musculus obliquus internus yang abdominis. Selanjutnya lapisan keempat sendiri ada musculus transversus abdominis, musculus quadratus lumbarum, dan ada musculus iliopsoas. Selanjutnya ada bagian keempat adalah fascias extraperitonealis, sama seperti tadi. Di bagian anterior dia adalah jaringan lemak yang memisahkan Selanjutnya adalah fascias peritoneum atau peritoneum parietale. Dia ada fascias yang paling profunda, dan nanti ada viscerale, dan ada yang parietale sendiri. Oke. Terus kita lanjut ke poin yang B, mengenai dari musculus di abdomen. Tadi sebenarnya sebagian besar sudah disebutkan, ada flat muscle, ada vertical muscle. Cuman mungkin untuk vertical muscle untuk flat muscle itu kan ada 3, ada musculus yang obliquus externus, dia tuh seratnya tuh akan cenderung seperti huruf V, jadi dia tuh
ke arah inferior medial. Tetapi untuk yang obliquus internus sendiri dia akan cenderung seperti huruf A atau nanti namanya ada superior medial. Dan untuk yang musculus transversus abdominis dia benar-benar flat ke mendatar doang. Terus untuk musculus yang rectus abdominis dia tuh musculus yang six pack ini, dan musculus rectus abdominis itu dia dibagi oleh tendon namanya adalah intersection tendinae. Nah, tendon tersebut akan membagi si perut kita tuh jadi 3-4 section. Yang pertama ada setinggi processipoideus, ada setinggi umbilicalis, sama ada di antara keduanya. Terus selanjutnya di abdomen kita juga ada si linea alba. Linea alba itu adalah aponeurosis dari ketiga musculus flat muscle, ada obliquus externus, obliquus internus, sama ada si transversus abdominis. Lalu untuk vertical muscle sendiri dia tuh dibungkus oleh si vagina musculi recti. Sebenarnya vagina musculi recti dia hanya membungkus bagian vertical muscle, tetapi juga ada nervus dan arteri vena epigastrica. Lalu kita lanjut ke bagian struktur penggantungnya. Nah, struktur penggantungnya itu ada mesenterium. Jadi mesenterium itu apa? Mesenterium itu adalah lapisan ganda dari viscerale peritoneae. Nah, untuk mesenterium sendiri itu dia itu ada fungsinya, dia tuh kan melekatkan organ visceral dengan dinding posterior abdomen, dan dia itu sebagai jalan untuk nervus, blood vessel, ataupun limfatika gitu. Terus mesenterium itu akan kalau mesenterium itu dibagi jadi 3, dia itu ada yang melekat dengan kolon namanya mesokolon, mesocolica. Terus dia ada yang melekat dengan intestinium tenue atau specifically jejunum dan ileum, dia ada namanya mesenterium. Lalu dia ada yang melekat dengan appendix, nanti namanya adalah mesoappendix. Oke. Lalu untuk yang mesocolica dia tuh akan dibagi jadi 2 lagi, ada yang mesokolon yang transversum sama yang sigmoidium. Sesuai namanya, kolon transversum berarti dia melekatkan hubungan kolon transversum dan dinding posterior abdomen. Dan untuk yang kolon yang sigmoidium dia akan menghubungkan antara kolon yang sigmoidium dengan dinding posterior abdomen. Selanjutnya untuk omentum sendiri. Nah, omentum itu dia itu adalah melekatkan si organ-organ visceral antara peritoneale. Nah, omentum itu ada omentum minus itu yang di bagian curvatura minor gaster, dengan ada yang omentum majus di bagian curvatura major dan gaster. Nah, untuk omentum minor sendiri dia tuh akan menghubungkan antara si curvatura minor gaster dengan part superior dari duodenum. Sementara untuk omentum majus yang bagian besar, dia itu akan membentuk seperti tirai dan akan menghubungkan antara curvatura major gaster dengan bagian part superior dari duodenum. Lalu untuk di bagian omentum majus sendiri ada beberapa arteri vena, seperti ada arteri gastromentalis dextra sinistra, gastrica brevis. Terus untuk yang di omentum minus dia ada gastrica yang dextra sinistra, arteri vena gastrica yang dextra dan sinistra. Terus ada ligamentum peritoneae. Nah, ligamentum peritoneae itu adalah ligamen yang menghubungkan antara organ-organ. Nah, dia tuh ada yang di hepar sama ada yang di gaster. Kalau yang di hepar dia tuh ada 3 ligamen. Ada ligamen falciform, ada ligamen hepatoduodenale, dan juga ada ligamen hepatogastrica atau nanti gastrica hepatica. Terus untuk yang di gaster sendiri itu ada 4 ligamen. Ada ligamen gastrica spanica, berarti menghubungkan antara gaster dengan spleen. Terus habis itu ada gastrica radica, berarti yang menghubungkan antara gaster dengan ginjal. Habis itu ada yang gastrica colica, dia menghubungkan dengan gaster dan kolon. Dan ada si splenorenale, menghubungkan antara renal dengan spleen. Terus ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.